Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan, NIM 2101010173. Baiklah, di sini saya akan membuat video yaitu tentang analisis 3 laporan hasil survei yang saya lakukan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Yaitu saya akan membacakan tentang pendahuluan. Sering perkembangan zaman, teknologi juga semakin maju. Pengetahuan umum juga semakin mudah untuk didapat. Komunikasi juga semakin maju, terutama di zaman sekarang orang lebih mudah untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang ia dagangkan. Ada beberapa macam bisnis yang ada, yaitu berupa makanan, elektronik, minuman, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya zaman, kita sebagai seorang berbisnis harus pandai menggunakan sosial media supaya bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang ada. Contohnya, telah mensurvei beberapa warung makanan dan counter, yaitu menjual es kembang tahu, mie ayam Jawa, dan counter. Yaitu ada tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan adanya survei ini ialah es kembang tahu untuk mengetahui seberapa besar biaya produksi es kembang tahu. 2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan usaha es kembang tahu. Counter tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar penjual yang didapat di counter Alfate dan metode penjualan yang digunakan counter tersebut. Mie ayam Jawa untuk mengetahui keistimewaan mie ayam Jawa, untuk mengetahui strategis pemasaran pemilik usaha mie ayam tersebut. Metode yang survei yang dilakukan dari ketiga survei yang menggunakan metode studi kasus, case study, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan, karena studi kasus merupakan metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu, atau penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat terhadap beberapa faktor yang terkait dengan kasus sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat. Yaitu selanjutnya hasil survei es kembang tahu. Produk ini dinamakan kembang tahu bukan karena penampilan atau bentuknya yang mirip dengan kembang atau bunga, tetapi karena berasal dari protein kedelai yang mengumpulkan dan mengembangkan di permukaan cairan sari kedelai. Es kembang tahu ini dijual menggunakan plastik atau mangkok dengan harga 5.000 per porsi. Dalam satu hari, es kembang tahu ini bisa terjual dari 65 sampai 70 porsi. Kedelai akan memberikan pengaruh yang baik terhadap usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan protein, terutama terhadap bayi, anak-anak, dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Counter pulsa Alfate ini terletak dengan cara berjualan bisa online dan juga offline. Dengan online biasanya mulai akun media sosial pemilik usaha tersebut, dan offline yaitu dengan langsung datang ke tempat. Counter pulsa ini berada di tempat yang strategis, yaitu terletak di pinggir jalan, sehingga terlihat dan dimudahkan calon konsumen. Dalam sehari, counter pulsa Alfate bisa sampai menjual hingga 10-25 voucher paket data dan 30-50 kali isi ulang pulsa. 1. Varian produk. Counter Alfate dan counter berkah menjual berbagai macam voucher dan pulsa. 2. Kategori produk. Produk ini dikategorikan berdasarkan sifat dan jenisnya, dan beberapa kategori misalnya berdasarkan ketahanan, yaitu ada produk yang tahan lama dan tidak tahan lama. Pengkategorian produk mempunyai peran penting dalam penjualan produk tersebut. Counter Alfate menyediakan produk dalam kategori produk konsumsi dan juga produk yang tahan lama. Mie ayam Jawa, rasa yang lebih enak dibandingkan dengan toko lain karena menciptakan resep yang sudah turun-menurun, harga yang tidak pernah berubah, dan jauh lebih murah dari kedai lain. Terdapat halaman luas sehingga memudahkan bagi keluarga yang membawa kendaraan seperti mobil. Memaksimalkan hubungan baik dengan pelanggan untuk menciptakan peluang pasar yang baru. Melakukan seleksi supplier dengan produk yang lebih lengkap, variatif, dan terbaru. Menjaga pelanggan yang memiliki loyalitas tinggal dengan memberikan
manajemen kasus sehingga dapat mencegah pelanggan loyal beralih ke kompetitor lain dan mencegah munculnya rasa kecewa pelanggan. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil survei dari ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh tersebut sudah menggunakan sosial media sebagai strategi promosi produk mereka. Saran untuk ketiga usaha tersebut ialah tetap konsisten untuk menjalankan usahanya, jangan sampai ketinggalan zaman dan terus mempertahankan usahanya serta harus terus mencari cara atau strategi agar usahanya terus berkembang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was kissing you with my eyes open.